Halo Sobat Edsen, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi edsen.id. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi mengenai substansi genetik. Sobat Edsen, kita sudah mengetahui bahwa kadar A sama dengan kadar T, kadar C sama dengan kadar G, seperti yang diutarakan di hukum Chargaff. Nah, sekarang saya punya soal latihan atau contoh soal buat teman-teman kerjakan. Teman-teman bisa pause dulu videonya, dan teman-teman bisa coba nih cari tahu jawabannya. Kita lihat soalnya dulu ya. Apabila diketahui kadar A di sebuah DNA adalah 20%, berapa kadar T, C, dan G? Nah, teman-teman coba ya dengan pemahaman yang tadi. Kadar A sama dengan kadar T, kadar C sama dengan kadar yang G. Oke, sekarang kita bahas soalnya ya. Nah, jadi kita simpel saja gitu ya, bahwa kadar A itu adalah 20%. Oke ya. Nah, otomatis berarti T-nya juga 20%. Karena ingat, kadar A sama dengan kadar T. Ya kan? Nah, kalau kita sudah tahu AT itu adalah 20 plus 20, berarti GC-nya berapa? Berarti GC-nya pasti 60. Ya nggak? Ya kan ya? Karena kita asumsikan DNA ini itu 100%-nya gitu ya. Keseluruhannya itu 100%. 20%-nya A, 20%-nya T, ya kan? Sisanya berarti GC-nya gitu ya. Berarti si kadar untuk GC, ya kan? Itu adalah tentu saja 100% dikurangi sama 20 plus 20 gitu ya, persen. Nah, maka kita tahu kadar GC itu adalah 100 dikurang 40, berarti 60%. Ini kadar GC-nya. Sekarang gimana cari kadar satu-satunya? Kadar G, kadar C. Ingat, kadar G dengan kadar C ini sama. Berarti diapain? Bagi 2 aja. Ya kan ya? Nah, dengan demikian, kadar G sama dengan kadar C, berarti ini sama dengan 30%. Karena dibagi 2. Paham ya? Maka kalau kita jumlahkan 20 plus 20 plus 30 plus 30, berarti itu adalah 100%. Nah, dengan demikian kita tahu juga bahwa karena di sini A komplement dengan T, C komplement dengan G, maka kita tahu bahwa purin berkomplement dengan pirimidin dan sebaliknya. Ya kan ya? Maka kadar purin dan kadar pirimidin masing-masing itu bisa sekitar 50%. Oke ya? Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba soal yang lebih aplikatif gitu ya. Nah, teman-teman, saya misalkan sedang bekerja di sebuah laboratorium. Oke ya? Nah, saya mau melakukan suatu pekerjaan yang disebut sebagai PCR. Nah, nanti kita akan ketemu dan akan kita bahas. PCR pada dasarnya kita memfotokopi DNA, gitu ya. Jadi ada banyak banget. Salah satu caranya, kalau teman-teman fotokopi buku, bukunya pasti dibuka dong. Demikian juga DNA. DNA ini harus dibuka dulu, dipisahkan si kedua untainya. Maka difotokopi, ini juga difotokopi. Oke ya. Misalkan saya punya sequence ceritanya gitu ya. Ceritanya adalah ada 3 sequence lah gitu ya. Ada A, T, T, G, A, T, C, G. Kemudian ada G, G, C, A, G, C, G. Kemudian ada A, C, T, A. Oke, misalkan saya wakilkan dengan satu sequence saja. Nah, tadi saya bilang saya mau melakukan PCR. Berarti saya akan buka
setiap untainya. Saya akan pisahkan. Gimana cara pisahinnya? Nanti teman-teman akan menemui ada yang namanya tahap denaturasi. Artinya dipanaskan ke suhu yang tinggi sekitar 90 derajat Celcius. Nah, dengan demikian ikatan hidrogen itu akan rusak. Ya kan ya? Nah, dengan demikian kalau misalkan saya punya sampel DNA adalah 1, 2, dan 3, berarti manakah sampel yang membutuhkan suhu tertinggi? Nah, ini pakai logika gitu ya. Teman-teman lihat perbedaan antara hubungan AT dengan GC itu adalah dari si ikatan hidrogennya, gitu ya. Coba lihat kalau AT dia ada 2 ikatan hidrogen. Kalau GC ada 3 ikatan hidrogen, ya kan? Berarti untuk memisahkan AT dengan untuk memisahkan GC lebih susah yang mana? Lebih susah memisahkan si GC. Kenapa? Karena dia punya 3 ikatan hidrogen. Kalau AT, dia cuma punya 2. Gitu ya. Maka, suhu yang dibutuhkan yang lebih tinggi, itu pasti dipakai di sequence yang kandungan GC-nya tinggi. Gitu ya. Misalkan kayak gini. ATT G, gitu ya. Di sini ada C, ada G. Gitu kan. Otomatis di sini pasti pasangannya itu ya ikatan hidrogennya ada 3 ya kan. Nah, berarti di sini kandungan GC-nya itu ada 3. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6. Di sini ada A, C. Nah, cuma 1 gitu. Nah, berarti sequence nomor 2 adalah sequence yang membutuhkan suhu tertinggi untuk merusak ikatan hidrogen. Nah, dalam rangka memisahkan untai DNA. Paham ya? Gitu ya. Jadi, teman-teman harus paham mengenai dasar-dasar ini gitu ya. Semua soal itu akan lebih baik jika teman-teman sudah paham konsepnya. Oke ya. Dan ingat, selalu purin dengan pirimidin. Nggak mungkin purin dengan purin, pirimidin dengan pirimidin. Karena kalau misalkan purin dengan purin, ini terlalu gede gitu kan ya. Kalau dia pirimidin dengan pirimidin, terlalu kecil gitu. Nah, yang sesuai dengan data X-ray gitu ya, sinar X, itu adalah yang kayak gini. Gitu ya, jadi jaraknya ini sama. Gitu. Oke ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasannya terkait dengan bagaimana DNA itu bisa saling sambung menyambung gitu ya, atau bagaimana nukleotida itu disambungkan ke sebelahnya. Sebelumnya kita sudah bahas bagaimana dia berpasangan. Sekarang bagaimana dia bisa menyambung ke rantai berikutnya. Misalkan saya mau di sini mau ada T, kemudian G, selanjutnya itu A. Nah, berarti harus ada ikatan yang terbentuk kan ya. Nah, kita akan lanjutkan setelah transisi yang satu ini. Bagaimana nukleotida disambungkan dengan nukleotida setelahnya atau sampingnya. Oke ya. Nah, berarti kita nggak ngomongin dia berpasangan dengan siapa. Oke ya, berarti bagaimana T dengan G itu disambung. Nah, kita akan gambar sketsa dari nukleotida lagi. Oke, di sini ada fosfat, set gitu ya. Ini. Nah, kita gambar satu lagi nih. Oke, satu. Nah, seperti ini ya. Oke, kita ingat lagi dengan gula pentosa, gitu ya. Cara ngitungnya itu gimana? Cara ngitungnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya, demikian juga ini 1, 2, 3, 4, kemudian ini 5. Oke, hal yang penting dipahami itu adalah, ingat, dilihat di bagian C nomor 3-nya. Gitu ya. Nah, C nomor 2, C2 yang ini, itu menentukan jenisnya. Ya kan ya? Apakah dia deoksiribosa atau ribosa. C nomor 3, itu harus ada gugus samping OH-nya. Oke ya. C nomor 3, itu harus ada gugus samping si OH. Oke ya. Jadi, kalau di sini ada OH, maka dia nanti bisa membuat ikatan dengan si fosfat.
yang ini, gitu ya. Jadi kalau ini OH, gitu ya, kalau si C3-nya ada OH, nah maka dia bisa bikin ikatan ini, gitu. Nah, sekarang nama ikatannya apa tuh? Nah, nama ikatannya itu adalah ini, itu ikatan ester. Ini, gitu ya, ini juga ikatan ester, gitu ya. Si fosfat dengan si gula pentosa yang di sini, ini juga ester. Ini adalah fosfat. Maka ikatan ini, gitu ya, kita sebut sebagai ikatan fosfodiester. Paham ya, gitu ya. Jadi ini adalah ikatan fosfodiester. Ikatan fosfodiester karena kita tahu dia yang menyambungkan, maka dia disebut sebagai backbone atau si tulang punggungnya, gitu ya. Jadi ini disambung oleh ikatan fosfodiester. Paham ya, gitu ya. Jadi ini akibat atau dengan adanya si rantai samping OH, gitu ya, dari si gugus gula nomor 3. Oke ya. Nah, jadi seperti itu. Bagaimana kalau ternyata, Kak, bisa nggak ini jadinya H? Bisa. Nah, itu yang akan dimanfaatkan untuk melakukan sequencing. Apa itu sequencing? Singkat saja, sequencing artinya kita membuka profil DNA dari seseorang atau sebuah organisme, gitu ya. Nah, jadi kita tahu ini ATCG lalala karena kita buka sequence-nya, gitu ya, sequencing. Jadi harus dibaca satu-satu, gitu ya, sehingga kita akan menghentikan pembentukan rantai pembentukan rantai yang panjang. Kira-kira seperti itu, oke ya. Maka kondisi di mana si ini dihilangkan berarti kalau kita ngomongin DNA, berarti ini kan udah deoksi, ya kan ya, atau oksigennya dihilangkan, ya kan, karena di DNA itu di sini kondisinya deoksi. Nah, kalau kita pakai itu untuk sequencing, berarti ini dihilangkan agar dia putus satu gitu ya, maka C nomor 3-nya juga dihilangkan O-nya. Berarti dihilangkan 2 kali, namanya dideoksi. Gitu ya, jadi itu untuk lebih ke teknologi biomolekuler untuk melakukan sequencing. Paham ya, gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Tapi untuk yang umum dulu, teman-teman harus paham bahwa ikatan yang terbentuk adalah ikatan fosfodiester. Maka ketika kita melakukan pengeditan gitu ya, atau kita melakukan modifikasi, kita potong DNA gitu ya, maka kalau kita menggunakan enzim yang namanya enzim restriksi, kita potong gini, nah berarti kita merusak ikatan fosfodiesternya. Paham ya, gitu ya. Jadi penting sekali untuk mengetahui profil-profil dari asam nukleat seperti itu. Oke, nah berarti kita sudah tahu ikatannya, kita sudah tahu bahan kimia penyusunnya. Hal lain yang harus teman-teman ketahui itu adalah orientasi. Oke ya. Nah, jadi di sini kita akan bahas soal orientasi. Orientasi di sini ada yang dibilangnya 3 aksen, ada yang dibilangnya 5 aksen gitu. Saya sempat lihat gitu ya di beberapa sekolah ini ada yang nggak mention soal itu. Jadi kayak bingung loh, kok ada 3, ada 5, dari mana gitu ya. Nah, itu adalah orientasi dari suatu asam nukleat. Oke ya. Lihat di sini, kalau kita lihat yang di zoom gini gitu ya, di sini saya udah kasih keterangan nih. Ini adalah ujung 5 aksen atau bahasa Inggris disebut sebagai 5 prime gitu ya. Tulisan prime prime. Yang ini ujung 3 aksen, 3 prime. Oke ya. Demikian juga untuk ini. Nah, sebelum kita bertanya, kok beda susunannya gitu ya, 153, yang satu 35. Nah, kita harus tahu dulu alasan kenapa dia bisa 3, dia bisa 5. Nah, ini hubungannya dengan tentu saja gula lagi. Makanya penting kan untuk konsepnya. Nah, ini ngomongin posisi ujungnya, ada yang ujung yang terbuka itu yang mana? Kita lihat. Ini saya bisa bilang ini adalah ujung 5. Karena apa?
1, 2, 3, 4, 5, berarti ini adalah ujung 5 aksen. Misalkan turun lagi gitu ya, bikin nukleotida yang selanjutnya gitu ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Yang terbuka siapa? 3, berarti ini ujung 3 aksen. Asal mulanya dari situ gitu ya. Kalau kita cek lagi di sini, ya kan? Nah, ini adalah bagian yang atasnya. Nah, berarti bagian ini kan teman-teman tahu ini adalah ujung karbon yang kelima, ya kan? Berarti ini ujung 5 aksen. Ini yang ada si OH-nya di posisi nomor 3. Berarti ini adalah ujung 3 aksen. Jadi mau sepanjang apapun, bagian sini pasti arahnya 5 aksen, yang bagian bawahnya pasti 3 aksen. Nah, Sobat Adsense, sampai di sini dulu video kelanjutan pembahasan materi mengenai substansi genetik. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar! Sekian Sobat Adsense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsense, salam pintar!